pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dan tetap sehat. Puji Tuhan, luar biasa anakku pada pagi hari ini. Ya, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti kalian sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ayo, kita sudah siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil anak-anak untuk kita masuk di dalam ibadah hari ini. Kalian tetap di rumah saja. Bu Erna dan Pak Andika mau melayani kalian di ibadah hari ini. Yuk, bangkit berdiri, kita pujikan dengan Dia panggil nama saya. Bapa Surgawi, Engkau yang amat baik dan teramat baik ya Tuhan buat kami semua. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan Kau satukan di dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu melalui udara ya Tuhan secara online. Biarlah kasih Tuhan tetap menaungi kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dengar-dengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh diberkati oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya anak-anak, masih ada sukacita? Iya, Pasti ada sukacita. Pak Andika. Tuhan, ya. Anak-anak, Tuhan kita memang Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia maha besar, Dia sungguh dahsyat. Hari ini kita akan pujikan pujian kedua, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Baik, Amen. Tuhan hadir di gedung gereja, di rumah kalian semuanya, di rumah Pak Andika, di rumah Bu Erna. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan Allah di tengah kita dengan sukacita. Kita
kita untuk diberkati dan disapa oleh firman Tuhan. Mari anak-anak, sikapnya kita berdoa, duduk yang manis, sikap yang tenang, Alkitab kita siapkan, dan sambil mengangkat pujian, Bapakku datang kepadamu. Dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, kita pujikan ini sebagai pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih dan sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memuliakan namamu dan mendengarkan firman tentang kebaikanmu. Walaupun kami beribadah dalam online, Tuhan, biarlah waktu yang sangat berharga ini boleh menjadi waktu yang baik memperbaiki hidup kami, dan ajarlah kepada kami Tuhan untuk semakin percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, bukalah hati kami dengan lebar, begitu juga dengan telinga kami dan konsentrasi kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Mariati dalam ibadah sekolah minggu, walaupun secara online, tetapi tidak membuat kita berkurang sukacitanya ya. Biarlah ibadah ini membuat kita juga semakin bersukacita di dalam Tuhan. Sebenarnya Bu Mariati juga kangen banget sama anak-anak, tetapi inilah kondisi yang harus
kita hadapi dan harus kita selesaikan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Anak-anak, hari ini Bu Mariati ingin sekali mengajak kalian membuka Alkitab kita. Bagi yang besar-besar yang sudah bisa membaca, mari baca di rumah. Buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Untuk anak-anak yang masih kecil, Bu Mariati mau membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Nah, demikian bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada cerita selanjutnya, sebelumnya Bu Mariati ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian itu percaya sama mama dan papa? Nah, apakah saya percaya ya sama mama? Atau apakah saya percaya ya sama papa? Pasti percaya. Betul, Bu Mariati percaya kalian itu percaya sama mama dan papa. Nah, kenapa percaya? Iya, betul. Karena kita mengenal siapa mama kita. Kita mengenal siapa papa kita. Kita mengenal betul orang tua kita. Oleh karena itu, karena kita mengenal orang tua kita nggak takut lagi, kita nggak khawatir. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mama dan papa selalu memberikan rasa nyaman kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, sehingga kita selalu terlindungi oleh mama dan papa. Nah, anak-anak, kalau kita sama mama dan papa tidak khawatir lagi, nah, ternyata ada yang khawatir. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah. Nah, kenapa ya mereka kok gelisah? Kenapa mereka
mereka kok khawatir? Pengen tahu? Kasih tahu nggak ya? Oke, Bu Mariati mau kasih tahu. Bu Mariati akan menceritakannya. Nah, dengar baik-baik, duduk yang baik, dengan tenang. Kita boleh mendengarkan ceritanya. Hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul. Tuhan Yesus memperhatikan murid-muridnya. Hei, lihat, mereka tampak gelisah. Aduh, gimana ini? Bentar lagi Tuhan Yesus sudah mau pergi. Lalu kita ini bagaimana nanti ya? Kalau kita harus pergi menyembuhkan orang sakit, harus mengabarkan Injil, apa ya kita ini bisa kalau nggak ada Tuhan Yesus? Pusing deh saya, pusing banget. Iya sih Pak Thomas, tapi gimana ya? Kita kan nggak punya karunia untuk itu. Dibikinnya gimana ya enaknya? Melihat wajah mereka yang gelisah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Murid-muridku, jangan kamu gelisah. Supaya kamu tidak gelisah, percayalah kepada Tuhan. Dengan percaya pada Tuhan, kamu tidak akan takut lagi. Aku akan ke surga, di sanalah tempatku. Kamu akan kuajak ke sana, dan aku menyediakan jalan ke sana. Apakah kamu percaya kepadaku? Tuhan, kami itu tidak tahu jalan itu. Tentu saja kami ingin tahu, Tuhan. Katakanlah kepada kami. Iya, Thomas, ketahuilah bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah lama kamu dan aku bersama-sama. Kamu harus mengenal aku. Jika kamu mengenal aku, kamu akan meyakini bahwa apa yang aku katakan itu benar. Percayalah padaku dan lakukanlah apa yang aku katakan padamu. Baik Tuhan, aku dan teman-temanku ini semuanya mau percaya kepadamu. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita hari ini. Nah, apa ceritanya? Iya, Tuhan Yesus mengajak para murid percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa tuh percaya itu? Ayo, siapa yang tahu apa itu artinya percaya? Percaya adalah menyerahkan diri secara total, berserah kepada Tuhan, dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Itu namanya percaya. Jadi kalau para murid percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sungguh-sungguh menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka berserah kepada Tuhan Yesus seluruh kehidupannya. Sehingga mereka juga mengabarkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajak percaya itu tidak hanya kepada para murid, kepada kita pun Tuhan Yesus mengajak percaya kepadanya. Nah, apa tadi arti percaya? Percaya adalah berserah, menyerahkan diri, bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita pun harus menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana artinya menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah ini Tuhan, diriku? Apakah begitu? Tentu tidak. Menyerahkan diri itu berarti melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga orang lain melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya setiap hari kita melakukan firman Tuhan.
Contohnya, melakukan firman Tuhan itu bagaimana? Tuhan berfirman, contohnya, jangan mencuri. Nah, jangan mencuri itu artinya tidak boleh mencuri, termasuk tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek jawaban teman pada waktu ulangan. Itu namanya sudah melanggar perintah Tuhan. Itu juga artinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, berserah kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terima kasih. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayatnya yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 5
ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 37 ayat 5. Bunyinya demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dihafalkan ya. Anak-anak masih ingat dengan ini? Iya, ini adalah persembahan kita buat gereja kita. Anak-anak, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang akan kita masukkan ke celengan kita masing-masing. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan sambil mengangkat pujian betapa baiknya Tuhan. Baik anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan juga menolong memberkati kami semua di dalam waktu kami belajar di rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap dengan giat, dengan semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan yang akan datang. Biar Tuhan berkenan memimpin menyertai kami senantiasa di dalam setiap kegiatan itu. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang kurang baik ini Tuhan, oleh karena adanya pandemi COVID-19, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjagai, melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Iya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan mengangkat satu pujian lagi, betapa baiknya Tuhan, karena Tuhan sungguh baik.